Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memulai video ini dengan satu pertanyaan yang sering muncul di ruang rehabilitasi jantung. Pasien kita sudah menjalani CPAP, laporannya sudah keluar. Ada angka VO2 peak, ada anaerobic threshold, ada VE per VCO2 slope. Lalu pertanyaannya, pasien ini harus berjalan di treadmill dengan kecepatan berapa? Atau mengayuh sepeda pada berapa watt? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana membaca VT1 dan VT2 dari panel CPAP, lalu menerjemahkannya menjadi resep latihan yang benar-benar individual, lengkap dengan target denyut jantung, kecepatan treadmill, dan beban sepeda. Perkenalkan, saya Dr. Miti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular. Mari kita mulai. Hal pertama yang perlu kita luruskan adalah pemahaman tentang apa itu resep latihan. Seringkali resep latihan hanya ditulis sebagai target denyut jantung. Pasien diberi angka, misalnya, latihan pada 110-130 kali per menit, lalu selesai. Padahal denyut jantung hanya satu bagian dari resep. Sebuah resep latihan yang lengkap harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih banyak. Berapa kali dalam seminggu pasien berlatih? Seberapa berat latihannya? Berapa lama setiap sesi? Latihan jenis apa yang dipilih, bagaimana dosisnya dinaikkan dari minggu ke minggu, dan yang tidak kalah penting, apa saja yang perlu kita awasi. Jika kita hanya menuliskan denyut jantung, kita baru menjawab 1 dari 6 pertanyaan itu. Resep kita belum lengkap. Untuk memastikan tidak ada komponen yang tertinggal, secara praktis kita menggunakan kerangka FIT-YEV-VP. Frekuensi menjawab pertanyaan berapa kali? Umumnya 3-5 kali per minggu. Intensitas menjawab seberapa berat? Pada fase awal biasanya ringan sampai sedang, disesuaikan kondisi klinis, dan inilah komponen yang paling menentukan. Bila sifat tersedia, intensitas dipandu oleh VT1 dan VT2, bukan sekedar persentase denyut jantung maksimal. Waktu menjawab berapa lama? Umumnya 20-60 menit per sesi. Tipe menjawab latihan apa? Jalan kaki, treadmill, sepeda, atau modalitas aerobik lain. Lalu ada 2 huruf tambahan. VE adalah volume, yaitu keseluruhan dosis latihan dalam 1 minggu, dan PE adalah progresi, yang menjelaskan bagaimana dosis itu dinaikkan secara bertahap sesuai toleransi, respon klinis, dan tujuan pasien. Di samping itu, jangan lupakan latihan resistensi, 1-3 set, 8-15 repetisi, 2-3 kali seminggu, melibatkan kelompok otot utama. Dan di seluruh proses ini, parameter keamanan berjalan terus, monitoring denyut jantung, tekanan darah, saturasi gejala, dan EKG bila diperlukan. Sekarang, sebelum kita menghitung apapun, saya ingin menekankan satu hal. Sebelum menghitung zona latihan, pertanyaan pertama kita bukanlah berapa target denyut jantungnya. Pertanyaan pertama adalah apakah pasien ini aman untuk berlatih hari ini? Yang kita nilai sebelum latihan meliputi ada tidaknya gejala nyeri dada atau gagal jantung, status volume dan berat badan, tekanan darah, denyut jantung dan irama jantung, status revaskularisasi, obat-obatan yang mempengaruhi denyut jantung, fungsi ventrikal kiri, serta komorbid dan kontraindikasi latihan. Dan ini penting, bila ditemukan gagal jantung akut, sesak saat istirahat, hemodinamik yang tidak stabil, atau perubahan klinis yang bermakna, latihan tidak cukup hanya diturunkan intensitasnya. Latihan ditunda dan pasien dievaluasi lebih dahulu. Baik, pasien sudah stabil. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. VT1 atau Ventilation Threshold 1 dan VT2 atau Ventilation Threshold 2. VT1 dan VT2 adalah titik terjadinya perubahan respon metabolik dan ventilasi selama latihan. Di bawah VT1, beban latihan masih mudah dipertahankan, tubuh masih bekerja dalam kondisi yang relatif nyaman, dan pasien bisa bertahan lama. Di antara VT1 dan VT2, kebutuhan ventilasi dan produksi laktat mulai meningkat, tetapi tubuh masih mampu mengompensasinya. Di atas VT2, ventilasi meningkat sangat tajam, dan durasi latihan yang dapat dipertahankan menjadi jauh lebih pendek. Satu hal yang sering disalahpahami, kita tidak langsung meletakkan pasien di antara VT1 dan VT2. Pada fase awal, pasien biasanya dimulai di bawah hingga sekitar VT1, kemudian dititrasi naik secara bertahap berdasarkan toleransi. Cara termudah mengingat konsep ini adalah dengan membaginya menjadi 3 zona.
Zona pertama berada di bawah VT1, zona kedua berada di antara VT1 dan VT2, zona ketiga berada di atas VT2. Pada rehabilitasi jantung fase awal, khususnya untuk pasien risiko tinggi, kita lebih banyak bekerja di zona pertama dan mendekati VT1. Dan izinkan saya menegaskan, zona di atas VT2 bukanlah pilihan untuk latihan awal. Lalu bagaimana kita melakukan program latihan pada pasien? Terdapat 3 kelompok penting yang kita gunakan untuk melakukan latihan rehabilitasi jantung pada pasien. Kelompok pertama adalah acuan dosis, yaitu denyut jantung dan workload pada VT1 dan VT2. Ini yang akan kita terjemahkan menjadi kecepatan treadmill atau watt pada sepeda. Kelompok kedua adalah metode subjektif yang kita amati selama pasien berlatih, yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menyesuaikan dosis latihan. Kelompok ketiga adalah batas keamanan, yaitu respon tekanan darah, gambaran EKG, saturasi oksigen, dan gejala yang muncul selama tes. Untuk pasien baru atau pasien risiko tinggi, yang paling penting untuk kita catat adalah denyut jantung dan workload di sekitar VT1. VT2 bukan target awal, tetapi kita perlu tetap mengetahui karena ia memberitahu kita di mana batas fisiologis atas pasien tersebut. Bagaimana bila kita tidak memiliki laporan CPET? Kita bisa menggunakan heart rate reserve dari uji latihan jantung sebagai target sementara. Caranya 3 langkah. Pertama, hitung heart rate reserve, yaitu denyut jantung puncak dikurangi denyut jantung istirahat. Kedua, ambil persentase dari heart rate reserve tersebut. Ketiga, dan ini yang paling sering terlewat, tambahkan kembali denyut jantung istirahat. Satu catatan penting untuk pasien yang menggunakan beta blocker, kita memakai denyut jantung puncak yang benar-benar terukur saat tes, pada dosis obat yang stabil, bukan denyut jantung maksimal prediksi usia. Rumus prediksi usia akan menyesatkan kita pada pasien yang jantungnya sedang dibatasi secara farmakologis. Mari kita lihat contoh nyata, karena disinilah kesalahan paling sering terjadi. Tuan A, denyut jantung istirahat 68 kali per menit, denyut jantung puncak saat tes 173 kali per menit. Kesalahan yang sering saya temukan adalah menuliskan zona latihan sebagai 68-110 kali per menit. Ini keliru, angka 68 adalah denyut jantung istirahat, bukan batas bawah zona latihan. Mari kita hitung dengan benar. Heart rate reserve Tuan A adalah 173 dikurangi 68, yaitu 105. 40% dari 105 adalah 42. Ditambahkan denyut jantung istirahat 68, hasilnya sekitar 110 kali per menit. Dengan cara yang sama, 50% heart rate reserve memberi kita 121 dan 60% memberi kita 131. Jadi target sementara pada 40-60% heart rate reserve adalah 110-131 kali per menit, bukan 68-110. Namun untuk fase awal, kita boleh lebih konservatif lagi, mulai sekitar 110-121 kali per menit dengan RPE 11-13. Lalu ketika denyut jantung dan workload pada VT1 sudah diketahui, target ini kita sesuaikan kembali. Sekarang mari kita bicara tentang MET, karena ini juga sering disalahartikan. 1 MET secara konvensional setara dengan 3,5 mm oksigen per kilogram per menit. MET adalah satuan beban metabolik yang bersifat absolut, bukan target persentase. Kita hitung untuk pasien tadi. VO2 peak-nya 21,9 dibagi 3,5 sama dengan 6,26 MET. Sedangkan VO2 pada VT1 atau anaerobic threshold yaitu 12,89 dibagi 3,5 sama dengan 3,68 MET. Nah, disinilah kehati-hatian diperlukan. Angka 3,68 MET menggambarkan kebutuhan metabolik pasien di VT1, tetapi tidak langsung berarti pasien harus memulai latihan pada 3,68 MET. Yang harus kita lakukan adalah mencari ketepatan atau watt yang menghasilkan denyut jantung, RPE, dan respon klinis yang sesuai dengan zona yang kita pilih. Dan tolong hindari menuliskan resep seperti target 30-40% MET. Bila kita memakai persentase, tuliskan dengan jelas acuannya. Persen heart rate reserve, persen VO2 peak, atau persen workload. Selain angka, kita juga membutuhkan alat ukur yang sederhana dan bisa dipakai sehari-hari. Disinilah RPE atau Rating of Perceived Exertion berperan. RPE menilai seberapa berat latihan itu dirasakan oleh pasien sendiri. RPE menjadi sangat berguna justru ketika denyut jantung tidak bisa diandalkan, misalnya pada pasien atrial fibrilasi, chronotropic incompetence, atau saat obat yang mempengaruhi denyut jantung sedang dititrasi. Untuk fase awal, kita tidak dapat menargetkan RPE sekitar 11-13, artinya latihan terasa ringan sampai agak berat tetapi masih terkendali.
Ada juga cara yang lebih sederhana, yaitu talk test. Pasien seharusnya masih mampu berbicara dalam kalimat lengkap saat berlatih. Bila pasien hanya mampu mengucapkan beberapa kata terputus, kemungkinan besar intensitasnya sudah terlalu tinggi. Mari kita rangkum alurnya menjadi 5 langkah praktis. Langkah pertama, cari VT1 pada panel CPET. Langkah kedua, catat denyut jantung dan workload pada titik tersebut. Langkah ketiga, tentukan target awal di bawah hingga sekitar VT1. Langkah keempat, terapkan pada alat yang sesuai. Langkah kelima, pantau dan sesuaikan. Satu catatan penting pada langkah keempat, bila CPET dilakukan dengan sepeda, watt dari hasil tes dapat langsung kita gunakan pada cycle ergometer. Tetapi bila kita ingin berpindah ke treadmill, intensitasnya harus dititrasi ulang berdasarkan denyut jantung, RPE, dan gejala. Beban pada sepeda dan beban pada treadmill tidak dapat dipindahkan begitu saja. Sekarang kita masuk ke bagian teknis. Bagaimana sebenarnya kita menemukan VT1 dan VT2 pada grafik laporan CPET? Metode pertama adalah VE slope, yang menggambarkan hubungan VCO2 terhadap VO2. Pada beban rendah, keduanya meningkat hampir proporsional. Kemudian ketika produksi CO2 mulai meningkat lebih cepat daripada konsumsi oksigen, muncul perubahan kemiringan, sebuah breakpoint. Mengapa itu terjadi? Karena di sekitar VT1 mulai terjadi peningkatan laktat. Ion hidrogen dari asam laktat dibuffer oleh bikarbonat dan proses itu menghasilkan CO2 tambahan. Akibatnya, VCO2 naik lebih cepat daripada VO2 dan kurvanya membelok. Inilah dasar metode VE slope untuk VT1. Tetapi kita tidak menyatakan VT1 hanya dari satu grafik. Breakpoint ini adalah kandidat VT1 yang harus kita konfirmasi dengan panel lain. VE per VO2, PET-O2, VE per VCO2, dan PET-CO2. Sementara itu, VT2 adalah fase kompensasi respiratorik terhadap asidosis metabolik, saat tubuh mulai hiperventilasi secara disproporsional untuk membuang CO2. Panel berikutnya adalah VE per VO2, yaitu ventilasi ekuivalen untuk oksigen. Panel ini menunjukkan berapa banyak ventilasi yang diperlukan untuk setiap oksigen yang dikonsumsi. Pada awal latihan, nilai ini menurun karena ventilasi menjadi semakin efisien. Setelah mencapai titik terendah atau nadir, VE per VO2 mulai naik. Namun kenaikan itu baru kita sebut sebagai kandidat VT1 bila VE per VCO2 belum ikut meningkat dan PET-CO2 masih relatif stabil. Kombinasi inilah yang menjadi kuncinya. VE per VO2 sangat membantu untuk menentukan VT1, tetapi tidak cukup untuk menetapkan VT2. Untuk VT2, kita melihat VE per VCO2, yaitu berapa banyak ventilasi yang dibutuhkan untuk membuang CO2. Pada awal sampai pertengahan latihan, kurva ini biasanya stabil atau menurun. VT2 mulai kita curigai ketika VE per VCO2 mencapai nadir, kemudian meningkat secara konsisten. Pada saat yang bersamaan, PET-CO2 mulai menurun karena pasien sudah mulai melakukan hiperventilasi kompensatorik. Dan secara klinis, inilah yang kita rasakan. Di atas VT2, intensitas menjadi jauh lebih sulit dipertahankan karena ventilasi meningkat tidak proporsional terhadap produksi CO2. Dua panel terakhir untuk konfirmasi. PET-CO2 adalah tekanan CO2 pada air ekspirasi yang memberi gambaran tidak langsung mengenai hubungan ventilasi, perfusi, dan produksi CO2. Pada awal latihan PET-CO2 biasanya meningkat. Setelah VT1, nilainya relatif stabil dan ketika mencapai VT2, ventilasi meningkat lebih cepat daripada produksi CO2, sehingga PET-CO2 mulai menurun. Perlu diingat, PET-CO2 yang rendah sejak awal dapat ditemukan pada hiperventilasi, gangguan ventilasi perfusi, penyakit vaskular paru, atau curah jantung yang rendah. Jadi, jangan ditafsirkan secara tunggal. Sedangkan PET-O2 adalah tekanan oksigen pada air ekspirasi. Pada awal latihan, PET-O2 menurun sampai mencapai nadir, lalu di sekitar VT1 mulai meningkat karena ventilasi naik lebih cepat daripada konsumsi oksigen. Kenaikan PET-O2 ini mendukung identifikasi VT1 dengan syarat terjadi saat PET-CO2 masih relatif stabil. Untuk VT2, kita tetap mengutamakan kenaikan VE per VCO2 dan penurunan PET-CO2. Sekarang bagian yang paling ditunggu, bagaimana angka ini menjadi kecepatan treadmill. VO2 pada VT1, contoh pasien kita adalah 12,89 ml per kilogram per menit. Untuk berjalan pada bidang datar, persamaan yang digunakan adalah VO2 sama dengan 0,1 dikali kecepatan dalam meter per menit, ditambah 3,5. Mari kita balik. 12,89 dikurangi 3,5 sama dengan 9,39. Dibagi 0,1 hasilnya 93,9 meter per menit.
Untuk mengubahnya menjadi kilometer per jam, kalikan dengan 0,06, hasilnya sekitar 5,6 kilometer per jam. Tetapi tolong perhatikan baik-baik. 5,6 km per jam bukanlah kecepatan awal pasien. Ini adalah estimasi kecepatan yang secara matematis setara dengan VO2 di VT1 pada inklinasi 0. Pasien tetap kita mulai lebih rendah, kemudian kecepatannya kita tingkatkan sampai denyut jantung mendekati denyut jantung di VT1 dengan RPE 11-13 dan tanpa gejala. Bagaimana dengan sepeda? Untuk sepeda, parameter utamanya adalah watt dan cadence atau kayuhan. Bila sipet memang dilakukan dengan cycle ergometer, kita sebaiknya memakai watt aktual pada VT1. Itu yang paling akurat. Bila tidak tersedia, kita bisa memakai persamaan estimasi VO2 target dikurangi 7, dikalikan berat badan, kemudian dibagi 10,8. Untuk pasien kita dengan VO2 di VT1 sebesar 12,89 dan berat badan 85 kg, hasilnya sekitar 46 watt. Dan prinsipnya tetap sama seperti treadmill. Pasien tidak harus langsung dimulai pada 46 watt. Kita dapat memulai di bawah angka tersebut, menjaga cadence tetap stabil, kemudian menyesuaikan berdasarkan denyut jantung, RPE, tekanan darah, dan gejala. Mari kita rangkum seluruh pembahasan ini menjadi 3 zona yang mudah diingat. Di bawah VT1 adalah zona yang mudah dipertahankan, dan ini sesuai untuk awal latihan. Di antara VT1 dan VT2 adalah zona utama untuk meningkatkan kapasitas aerobik. Di atas VT2 adalah zona berat dengan durasi yang terbatas dan bukan pilihan awal untuk pasien risiko tinggi. Jadi, pesan utama saya begini, hasil sipet tidak berhenti pada angka VO2 peak. Informasi yang paling praktis untuk resep latihan adalah denyut jantung, workload, RPE, dan respon klinis pada VT1 serta VT2. Untuk pasien fase awal, mulailah di bawah hingga sekitar VT1, kemudian lakukan progresi secara bertahap dan aman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.